Di negeri asalnya yaitu Jepang, ikan koi biasa disebut Nishikigoi. Artinya ikan mas yang berwarna terang. Ikan koi juga menjadi simbol panjang umur karena ikan ini bisa hidup sampai 40 tahun. Bahkan ada juga yang pernah memecahkan rekor hingga 300 tahun. Bukan hanya untuk peliharaan dan hiasan saja, ikan koi sudah dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kebanggaan bagi pemiliknya. Kalau menurut Feng Shui nih, ikan koi yang sebaiknya dipelihara berjumlah 8 atau 9 ekor. Angka 8 melambangkan kekayaan dan kemakmuran, sedangkan angka 9 sebagai simbol keabadian. Bagi orang Jepang, warna ikan koi juga ada maknanya loh. Misalnya, warna emas sebagai simbol kekayaan, warna perak simbol kesuksesan, dan warna merah melambangkan cinta. Yang jelas sih, kalau ikan koi dipelihara dengan baik, bahkan mendatangkan keuntungan kalau dijual. Soalnya semakin cerah dan unik corak warnanya, harga ikan koi pun akan semakin mahal. Rekor harga ikan koi paling mahal yang pernah ada di Jepang adalah 1,2 triliun rupiah. Hari ini Unyil mau bahas peliharaan yang bisa mendatangkan keuntungan nih. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk kita kemon. Si Unyil, yuk kita kemon. Buat yang suka pedas, pas harga cabai lagi naik, pasti bakal susah deh. Mendingan tanam cabai sendiri di rumah. Apalagi kalau cabainya warna-warni begini. Selain bisa dikonsumsi, pekarangan rumah juga jadi menarik kan? Warna-warni ini sebenarnya adalah tahapan proses pematangan. Untuk cabai jenis Nasla, saat baru tumbuh warnanya ungu tua. Semakin lama warnanya berubah hijau, lalu menjadi merah. Meski warnanya ungu dan tergolong masih muda, cabai ini sudah bisa dimakan kok. Rasanya memang kurang pedas, tapi kandungan antioksidannya tinggi loh. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi juga antioksidannya. Cabai ungu ini pas banget buat yang gak terlalu doyan pedas, tapi ingin dapat manfaat alami dari cabai. Ada juga nih tanaman cabai yang gak pedas, tapi malah manis. Namanya cabai giant Aconcagua. Wah, gede banget ya. Tanaman asli Amerika Selatan ini memang punya buah yang besar-besar. Bahkan bisa mencapai 30 cm. Harga per buahnya bisa mencapai Rp100.000 loh. Wih. Tiap pohon bisa menghasilkan 3 sampai 10 buah cabai. Semakin sedikit buahnya, akan semakin besar cabai yang dihasilkan. Nah, cabai ini nggak pedas karena di dalam nggak ada bijinya. Selain bisa dimakan langsung, cabai manis bisa juga diolah dengan cara diisi daging ayam seperti ini. Untuk menambah nilai jual cabai, kita juga bisa mengolah sayuran ini menjadi keripik. Supaya rasa pedas keripik cabainya nggak terlalu ekstrim, bijinya dibuang dulu ya. Untuk dijadikan keripik, cabai harus dicelupkan ke campuran tepung beras dan tepung tapioka yang sudah dibumbui. Proses penggorengan ini namanya vacuum frying, yaitu sistem penggorengan hampa udara. Cara kerjanya dengan menghisap kadar air dalam sayuran dan buah dengan kecepatan tinggi, sehingga nutrisi dalam sayur dan buahnya tetap terjaga. Penggemar tanaman hias memang lagi meningkat nih. Tapi kalau tanaman anggrek sih, penggemarnya sudah banyak dari dulu. Di Indonesia ada lebih dari 5.000 spesies anggrek. Gak heran deh kalau anggrek Indonesia menjadi incaran kolektor dari seluruh dunia. Ekspor bunga anggrek dari Indonesia sudah sampai ke berbagai negara. Selain menguntungkan karena harganya tinggi, memelihara anggrek juga bisa membantu mengurangi stres loh. Warna anggrek yang cantik juga bisa membuat ruangan lebih indah. Kalau diletakkan di dalam ruangan, anggrek juga membantu meningkatkan kualitas udara. Soalnya tanaman anggrek akan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Bahkan pada malam hari, anggrek juga mengeluarkan oksigen loh. Tanaman anggrek membuat ruangan lebih lembab secara alami, sehingga bisa mengurangi resiko penularan penyakit. Bunga teratai bisa mempercantik taman atau kolam. Tapi kalau dibudidaya di lahan yang luas, bisa menguntungkan juga loh.
Tahun 2015, untuk pertama kalinya ada budidaya bunga teratai di Indonesia. Di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Buleleng, Bali, lahan seluas 1 hektar dimanfaatkan untuk budidaya teratai. Bagi masyarakat Bali, terutama umat Hindu, bunga teratai merupakan simbol niat suci, kedamaian, dan kemakmuran. Bunga teratai yang sudah dipanen akan dicuci dulu. Tangkai, kelopak, dan mahkota bunga dibersihkan dari lumpur yang masih menempel. Bunga-bunga teratai inilah yang dijual untuk berbagai kebutuhan seperti sembayang, pajangan di hotel atau restoran, maupun untuk dekorasi pada acara-acara khusus. Bunga yang sudah dicuci akan disimpan di dalam ruangan pendingin. Jika disimpan dalam suhu 6 derajat Celcius, bunga teratai bisa tahan lama hingga 10 hari. Sementara dalam suhu ruangan, bunga teratai bisa tahan hingga 5 hari. Asal tetap diberi air dan cahaya matahari yang cukup. Ini dia salah satu jenis tanaman hias yang bisa dijadikan pilihan untuk mempercantik rumah. Yap, kantong semar. Menjadi incaran para kolektor karena keunikan serta keindahan bentuk kantongnya. Untuk dijadikan tanaman hias, kantung semar juga bisa diletakkan di dalam rumah sebagai dekorasi. Gak cuma bikin rumah jadi cantik, udara juga lebih segar. Mantap deh! Di alam bebas sih, kantong semar mendapat nutrisi dari serangga yang dijebak. Tapi kalau mau dirawat di rumah, kita nggak perlu kasih serangga kok. Tanah yang kaya unsur hara, sinar matahari, dan air sudah cukup untuk membuat tanaman kantong semar tetap survive. Jadi cukup disiram seperlunya saja ya. Sayangnya kantong semar masuk ke dalam kategori tumbuhan yang terancam punah. Makanya Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI membuat metode kultur jaringan alias teknik memperbanyak tumbuhan sebagai cara agar kantong semar tetap lestari. Jadi kita tetap bisa memelihara tanpa merusak habitatnya. Mantap! Untuk merawatnya juga terbilang cukup mudah. Tinggal pindahkan kantong semar ke media tanam yang lebih besar. Bisa menggunakan pot atau gelas cantik biar makin estetik. Simpan tanaman hias pada area yang terkena sinar matahari atau cahaya lampu. Dan semprot sesekali agar tetap lembab. Tanaman kantong semar yang ternutrisi dengan baik tidak akan menghasilkan kantong. Karena kantong berfungsi untuk mendapatkan nutrisi yang banyak didapat dari serangga. Makanya kantong semar juga dikenal sebagai tanaman pemangsa serangga. Nah, Unyil, lihat nih. Akhirnya tanaman ajaib ciptaan Profesor jadi juga. Ih, bentuknya kok agak aneh ya, Prof? Wow, jangan heran gitu, Nyil. Ayo, bantu Profesor dulu di belakang. Daun beginian mah enaknya ditumis, baru sedap. Lumayan buat makan siang. Harum bener aromanya. Mari kita santap. Aduh, tolong. Kenapa malah Pak Oga yang dimakan? Woi, tolong. Welah dalah Pak Oga, ini tanaman ajaib. Kalau Pak Oga niat makan, tanaman ini akan makan Pak Oga juga. Yuk kita kemon. Memelihara burung juga bisa mendatangkan keuntungan loh. Misalnya burung walet. Sarang burung walet terbuat dari air liur burung walet yang mengeras. Bentuknya berupa serat-serat mirip bihun. Sarang walet inilah yang bisa dipanen dan mendatangkan keuntungan. Saat diambil, sarang burung walet masih tercampur dengan bulu-bulu berwarna hitam. Makanya sarang burung walet harus dibersihkan dulu. Sarang walet merupakan salah satu makanan yang harganya paling mahal di dunia loh. 1 kilogram sarang burung walet saja bisa mencapai 20 juta rupiah. Biasanya sarang burung walet diolah jadi sup atau campuran es.
Kemasan praktis yang berisi konsentrat sarang walet, gula batu, dan kolagen yang baik untuk kesehatan tubuh bisa menjadi pilihan nih. Tinggal dibuka saja, bisa langsung diminum deh. Manfaatnya banyak loh, seperti menghambat proses penuaan dini dan meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Memelihara ikan atau ditambak sih sudah biasa ya. Nah, kalau yang ini, udangnya dipelihara di sawah. Memelihara hewan tambak di lahan pertanian kayak gini dinamakan mina padi. Konsep pertanian ini memanfaatkan perairan di sekitar sawah untuk dibudidaya. Keuntungannya jadi double loh, karena yang dipanen bisa 2 jenis sumber pangan, yaitu padi dan udang. Dalam sehari, ada lebih dari 500 kg udang segar yang dipasok ke pabrik ini, terutama jenis udang faname atau udang putih. Setelah dibersihkan, kumpulkan udang, lalu tiriskan. Selanjutnya, proses pemotongan kepala udang nih. Ada yang tahu nggak kenapa kepala udang harus dipotong? Usus dan sistem pencernaan udang ada di bagian kepalanya. Kalau nggak dihilangkan, bisa bikin daging udang cepat busuk. Kalau teman-teman mau menyimpan udang segar di rumah, pastikan bagian kepalanya sudah terpotong ya, biar tahan lama. Selain itu, bagian kepala udang juga keras dan ada duri-durinya. Pasti mengganggu banget kan kalau ikut kemakan. Setelah terkumpul, udang siap dibekukan deh. Proses pembekuan ini penting untuk menjaga kesegaran udang. Udang faname memang menjadi salah satu komoditas ekspor andalan negara kita. Beberapa negara tujuannya adalah Vietnam, Jepang, dan Tiongkok. Nah, satu lagi nih, hewan yang bisa kita pelihara dan menghasilkan keuntungan. Cacing sutra. Kalau yang ini bukan untuk makanan kita ya. Buat yang hobi memelihara ikan hias, pasti sudah nggak asing deh sama cacing sutra. Cacing sutra ini salah satu makanan yang bagus untuk ikan karena tinggi protein. Semakin menjamurnya peminat ikan hias, permintaan cacing sutra juga semakin banyak. Bisa menjadi peluang usaha juga kan? Ada nih budidaya cacing sutra yang minim lahan, tapi hasilnya maksimal, yaitu dengan apartemen cacing sutra. Ikut penyul yuk ke Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar di Sukabumi. Come on! Disebut apartemen soalnya cacing sutra dibudidayakan pada rak bertingkat seperti ini. Wadah atau baknya bisa menggunakan bahan fiber yang mudah didapat. Budidayanya juga nggak ribet. Pertama, siapkan medianya terlebih dahulu. Bak apartemen diisi lumpur yang sudah dicampur dengan bahan-bahan organik. Media ini harus diganti setiap setahun sekali untuk mencegah hama. Setelah media siap, kita ke pembibitan. Kita pilih cacing sutra dewasa berusia 40-45 hari yang sudah memiliki kokon. Kokon inilah yang akan menjadi bakal cacing. Cacing sutra juga harus rutin diberi makan 2 kali sehari. Kita bisa memanfaatkan limbah organik nih, seperti limbah sayuran, ampas tahu, dedak halus, pupuk kandang, air, dan molase, atau limbah gula tebu. Semua bahan ini dicampur dan difermentasikan selama 5-7 hari. Dalam waktu 1 bulan, cacing sutra sudah bisa dipanen deh. Setiap bak penampungan, cacing yang bisa dipanen sebanyak 75% saja loh. Sisanya, cacing dibiarkan berkembang biak kembali. Nah, sahabat Unyil, nih aku udah selesai panen cacing sutranya. Mau tahu nggak sih kenapa namanya cacing sutra? Soalnya kalau kita pegang di tangan nih, rasanya lembut kayak kita megang kain sutra. Tapi selain disebut sebagai cacing sutra, dia juga disebut cacing merah. Cuma beda dengan cacing darah. Wow, akhirnya jadi juga penemuan profesor. Apartemen cacing sutra. Profesor aneh-aneh aja. Mending bikin apartemen buat Oga aja. Wah, kalau mau cari pakan ikan, jadi gampang dong, Prof. Tinggal ke tempat profesor aja. Boleh, Nyil. Tapi kebetulan belum diisi nih cacingnya. Sini Oga yang cariin. Tapi pakai ongkir ya.
Oh gitu. Boleh Pak Oga. Sepada, Oga datang. Nih Prof, cacingnya. Bagus nih, gendut-gendut. Loh, Pak Oga, kan yang dicari cacing sutra, yang buat makanan ikan, Pak. Ya, kalau ini sih cacing biasa. Emang beda? Pada kabur. Gatel. Wah. Kali ini kita mau memelihara lalat. Kenalan sama si Black Soldier Fly ini yuk. Lalat tentara hitam ini punya nilai ekonomi cukup tinggi dan bisa membantu kita mengolah sampah organik. Selain membantu mengurangi sampah, larva lalat bermanfaat untuk dijadikan pakan ternak. Lalat asli Amerika Selatan ini bisa menghasilkan 200 sampai 600 butir telur. Tuh, lihat telurnya, banyak ya. Lalat akan bertelur di tempat kering dan aman dari predator. Makanya disiapkan kayu-kayu seperti ini sebagai tempat untuk bertelur. Setelah dipisahkan, telur akan disiapkan untuk menetas. Telur akan diletakkan di wadah yang sudah diberi pur ayam. Jadi begitu menetas, mereka bisa langsung makan deh. Setelah 14 hari, larvanya sudah bisa dipanen deh. Sebagai pakan ternak, larva kering ini punya banyak kelebihan. Mulai dari kandungan energi, protein, asam amino esensial, asam lemak, hingga mikronutrien lain. Asam amino esensial sangat dibutuhkan oleh tubuh hewan ternak, termasuk ikan-ikan koi ini. Selain untuk pertumbuhan, asam amino juga bermanfaat untuk mendistribusikan protein di dalam tubuh ikan. Gak cuma itu aja loh, larva kering ini juga punya kandungan antibiotik alami yang baik untuk menjaga ternak dari serangan penyakit. Yuk kita kemon! Ini dia beberapa jenis bunga yang bisa kita makan. Istilahnya edible flower. Ada onion flower atau bunga bawang, bunga adas, euphorbia mili, chrysanthemum, dan marigold. Bunga-bunga ini mau kita jadiin cookies lezat nih. Bunga yang bisa dimakan gak bisa sembarangan. Syaratnya lokasi tanam tidak berada di tempat terbuka. Misalnya tempat yang banyak polusi. Terus bunga juga gak boleh disemprot dengan kimia seperti pestisida. Yang gak kalah penting nih, kita juga wajib tahu jenis-jenis bunga yang beracun biar gak tertukar. Bunga yang digunakan untuk bikin cookies sudah dikeringkan ya. Soalnya kalau bunganya belum kering, pasti ada getah yang bisa mempengaruhi rasa dan tekstur. Adonan cookies dicampur tepung terigu low gluten. Jadi kue ini bukan gluten free ya. Gluten adalah sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Nah, buat yang alergi gluten wajib hati-hati nih. Soalnya bisa menimbulkan reaksi alergi kalau termakan. Lanjut, adonan cookies dipanggang selama 20 menit pada suhu 160 derajat Celcius. Ada isian krim kejunya juga loh. Krim kejunya dimodifikasi juga dengan campuran bunga kering. Semuanya sudah jadi. Tinggal kita susun yuk cookie cheese-nya. Hias lagi dengan bunga-bunga cantiknya ya. Bunga-bunga ini bukan cuma penghias saja loh. Tiap bunga punya rasa ciri khas. Selain itu bunga-bunga ini juga punya kandungan yang baik untuk tubuh. Seperti mengandung antioksidan, fenolat, bahkan vitamin dan mineral. Bunga yang punya banyak khasiat juga sering diolah jadi minuman loh. Salah satunya bunga krisan ini nih. Krisan yang digunakan bukan cuma krisan yang masih bagus. Bunga yang sudah layu pun juga bisa diolah menjadi teh. Selain aromanya yang wangi, teh dari bunga krisan ini juga kaya akan vitamin C. Khasiatnya sangat bagus untuk mengobati demam, batuk pilek, melancarkan aliran darah, serta menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Bunga dengan nama jenis chrysanthemum ini akan mulai berbunga setelah 3 hingga 4 bulan. Saat ini bunga krisan memang belum banyak dibudidayakan di perkebunan lepas. Karena tanaman bunga ini sangat rentan jika terkena hujan. Karena itulah budidaya paling cocok dilakukan di dalam greenhouse seperti ini. Memetik bunga krisan, tangkainya tidak boleh terlalu pendek ya.
biar nggak mudah layu. Nah, semoga tayangan hari ini bisa menginspirasi teman-teman untuk memelihara tanaman atau hewan ya. Selain mengurangi stres, bisa mendatangkan cuan juga kan? Sampai jumpa besok.